Oke, selamat malam kepada semua kita yang telah bersama-sama dengan sesi minggu sembahyang yang mana telah berlangsung beberapa malam yang lalu, bermula pada 3 malam yang lalu dan pada malam ini merupakan malam yang keempat. Pelajaran kita pada Selasa 17 November tahun 2020, nikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Sebenarnya pelajaran ini telah disediakan oleh Torben Bergland. Dan bagaimana kita boleh menikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Sesuai dengan tajuk ini, maka Torben Bergland telah memberitahu bahwa kita telah diciptakan untuk dunia yang lebih baik. Kita sebenarnya telah diciptakan Tuhan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan menempatkan umat manusia di tengah-tengahnya, seperti dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan semuanya sungguh baik. Nah, kalau kita lihat berbalik kepada tajuk yang telah kita boleh menikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Adakah ianya merujuk kepada kehidupan kita harus mempunyai kemewahan, harus mempunyai harta benda, kekayaan? Adakah itu yang perlu ada dalam kehidupan manusia? Maka barulah kita dapat memenuhi untuk menikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Sewaktu berpeluang menjadi kaki tangan salah sebuah bank, saya mempunyai beberapa pengalaman di mana mendedahkan saya erti kehidupan yang sebenar. Bagaimana kita menikmati kehidupan yang sebenar. Pengalaman yang saya dapat lalui, pengalaman pertama untuk merujuk ataupun menyokong tajuk ini adalah mengenai seorang yang kaya dan dia mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Dapat dilihat dengan jumlah simpanan yang ada di dalam buku akaun banknya, dan tetapi pemilik akaun tersebut tidak dapat hadir ke bank untuk melakukan sebarang urusan, lebih-lebih lagi pengeluaran ke atas simpanan yang ada di dalam buku banknya, buku simpanan. Dan dia menghubungi pihak bank dan mengikut prosedur biasa. Sekiranya pemilik akaun kurang sihat ataupun terlantar sehingga menyebabkan dia tidak dapat datang berurusan dengan pihak bank, maka pihak bank akan menghantar kaki tangan datang ke rumahnya untuk melakukan urusan yang diperlukan. Setibanya di rumah, saya dapat melihat rumah yang terseragam begitu indah, berkeluasan, bersaiz besar, dan sangat menakjubkan dengan seni bena yang sangat luar biasa. Dan apabila masuk ke ruang rumah yang besar ini, ternyata orang kaya tadi terlantar di sebuah katil yang bersaiz besar, dilengkapi dengan segala keperluan oksigen, tangki-tangki oksigen teratur di dalam bilik tersebut, dan dia dilengkapi dengan bantuan pernafasan dan mesin untuk menesan pergerakan jantungnya dan sebagainya. Dan di dalam rumah itu hanya dapat dilihat di tepi katil seorang jururawat pribadi dan seorang orang gaji untuk bekerja untuk melayani si tuannya, seorang yang kaya. Tidak kelihatan ahli keluarga seorang pun di dalam rumah itu. Selepas selesai segala urusan dan pengeluaran wang tunai akhirnya berjaya dilakukan, dan saya kembali ke bank melakukan tugasan seperti biasa. Nah, di sana kita dapat lihat seorang kaya berlimpah harta kekayaannya, tetapi tidak mampu menikmati apa yang dia miliki. Ahli keluarganya pun tidak ada di sampingnya. Dia sendirian hanya ditemani oleh seorang jururawat dan seorang orang gaji untuk memenuhi keperluan dia sebagai tuan
ke atas rumah tersebut. Pengalaman kedua, kali ini bukan di rumah, tetapi orang kaya ini telah terlantar di sebuah hospital, Katil Hospital, dan saya ke sana untuk melakukan urusan pengeluaran, tetapi urusan pengeluaran tidak dapat diteruskan karena pemilik akaun yang sedang terlantar sakit didapati sedang koma. Dia mengikut peraturan bank, pihak bank tidak akan meneruskan urusan pengeluaran sekiranya tuan punya badan ataupun pemilik akaun tersebut bukan dalam keadaan waras, tidak dalam keadaan normal, dan dia tidak tahu menahu keadaan urusan banknya, account banknya, dan ini tidak dibenarkan untuk diteruskan urusan ke atas pengeluaran, sebarang pengeluaran, karena bertentangan dengan peraturan pihak bank. Tetapi walaupun kecewa dengan keadaan itu, urusan tidak dapat dilakukan, sedangkan saya sudah berada di sisi pesakit yang sedang koma, lalu jururawat di sana memberitahu bahwa pesakit tersebut, yaitu seorang bapak yang kaya, tidak sadarkan diri karena koma, dan anaknya hanya datang bersilih ganti membawa dokumen, surat-surat mahkamah, masing-masing berusaha seorang koma yang tidak tahu menahu tentang dunia sebenar, tetapi anak-anaknya berusaha untuk mengambil ibu jari bapak mereka, masing-masing membawa dokumen untuk mendapatkan harta apa yang mereka ingini tanpa pengetahuan si bapak, tanpa persetujuan si bapak, sebab dia sedang dalam keadaan koma. Mereka tidak pun menjaga bapak tersebut di dalam hospital, tetapi mereka hanya bersilih ganti untuk berusaha mendapatkan cap ibu jari bapak mereka untuk memenuhi keperluan sesuatu tuntutan berupa dokumen-dokumen tuntutan, sesuatu harta yang mereka ingini. Karena bapak ini sememangnya seorang yang berharta, mempunyai harta yang berlimpah. Nah, pengalaman terakhir, saya juga pernah ke penjara di Kepayan apabila seorang penjenayah yang mempunyai sebuah keluarga, istrinya membuat pengeluaran, tetapi buku akaun adalah milik suami pula yang mempunyai simpanan, tetapi berada di dalam penjara karena atas tuduhan jenayah. Dengan itu, kita dapat lihat di sini, sekalipun kita berharta, tetapi kita tidak mampu menikmati kehidupan yang sepenuhnya. Kehidupan yang sepenuhnya mengikut fahaman duniawi merujuk kepada harta kekayaan. Tetapi kehidupan untuk menikmati kehidupan yang sepenuhnya bagi kita orang-orang Kristen adalah apabila kita hidup di bawah perintah kasih Tuhan. Apabila kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi itulah keadaan kehidupan kita yang dikatakan kita mampu nikmati. Sebuah lagu rohani yang sering kita dengar yang berbunyi, ku bersuka dalam duka karena Tuhan sertaku. Ku bersuka dalam duka karena Tuhan sertaku. Ku bersuka dalam duka. Tidak banyak orang yang mampu bersuka, padahal dia dalam berduka. Tetapi berbeza dengan kita yang hidup di bawah naungan Tuhan, sekalipun kita mengalami duka cita dalam kehidupan, terutama sekali kehilangan orang-orang tersayang menerusi kematian, tentulah kita bersedih. Tetapi dalam masa yang sama, kesedihan kita dapat dihiburkan oleh kasih Tuhan. Karena kita mengetahui adanya kebangkitan. Adanya kebangkitan apabila Yesus datang nanti. Jadi itu juga satu nikmat kehidupan bagi orang-orang Kristen. Nikmat kehidupan yang sebenar, nikmat kehidupan yang sepenuhnya.
kita berbalik kepada sejarah penciptaan. Menurut Mr. Torben Bogland, kita ini diciptakan dengan tujuan Tuhan inginkan kita supaya dapat menikmati kehidupan secara sempurna. Kita diciptakan agar kita dapat hidup menerusi tindakan, pemikiran, perasaan yang mencerminkan atau menyatakan, merayakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Itu sebenarnya maksud penciptaan Tuhan ke atas kita untuk menikmati kehidupan di dunia. Tujuan Tuhan untuk manusia jelas amat baik. Tetapi bagaimana pula rencana yang begitu indah, yang begitu baik, boleh bertukar rupa sehingga kita sekarang ini seluruh dunia bukan menikmati seperti yang direncanakan Tuhan, tetapi seluruh dunia sedang menderita atas serangan pandemik COVID-19. Kehidupan seluruh dunia pada ketika ini bertentangan dengan maksud tujuan penciptaan Tuhan yang sebenar. Apakah sebab kejadian keadaan ini berlaku? Menurut Torben Bogland lagi, kejatuhan itulah puncaknya, kejatuhan manusia di dalam dosa. Bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa telah jatuh dalam tipu muslihat iblis. Dan iblis sangat bersukacita setiap kali umat-umat Tuhan jatuh dalam pencobaan tipu muslihat yang telah direncanakan olehnya. Tetapi satu perkara yang perlu kita ingat, satu perkara yang perlu kita sadar, adakah setiap kali kita berdosa, kita perlu menyalahkan iblis 100%? Mungkin soalan ini mengelirukan kita, tetapi baik kita kaji peristiwa di Taman Eden. Kita terus saja pergi kepada peristiwa bagaimana Hawa boleh tergamak memakan buah larangan tersebut. Itulah puncak kejatuhan kita. Hawa memetik buah lalu memakannya. Padahal buah itu adalah buah larangan. Tetapi bagaimana itu berlaku? Semuanya berlaku karena tipu muslihat iblis. Tetapi adakah kita 100% menyalahkan iblis? Kita lihat bagaimana ia berlaku. Iblis hanya mempromosikan, mengiklankan buah larangan tersebut, mengeluarkan kata-kata tarikan. Tidak ada bezanya, sama seperti iklan di televisyen. Bagaimana syarikat-syarikat mengiklankan sesuatu produk, mereka akan menwar-warkan kebaikan produk tersebut, kelebihan produk tersebut. Tetapi mereka tidak pernah memberitahu berapakah harganya di dalam televisyen, sehinggalah kita sendiri mencari produk itu di pusat-pusat membeli belah, barulah kita tahu harganya berapa, tetapi alang-alang sudah berada di sana dan sudah bersama dengan produk tersebut, kita akan membelinya karena tertarik, teringat dengan kata-kata tarikan yang penuh tarikan menerusi iklan di televisyen. Penjual, pengeluar produk tidak pernah menarik tangan kita, memaksa kita membeli produk mereka. Mereka hanya mengeluarkan kata-kata manis, kata-kata yang menarik tentang produk mereka, dan kita merumuskan kata-kata itu dalam pikiran kita, lalu kata-kata itu berjaya mempengaruhi kita, kita memutuskan untuk membeli produk tersebut, dan kita tidak ketahui keberkesanan produk tersebut sehingga kita membeli lalu menggunakannya, dan di sana barulah kita sadar bahwa produk tersebut tidak sama seperti yang diperkatakan di dalam iklan. Nah, kita lihat kembali peristiwa di Taman Eden, bagaimana Hawa digoda. Iblis hanya menggunakan kata-katanya tanpa mengheret Hawa, tanpa perlu berusaha payah menangkap Hawa, dan mengambil buah larangan, lalu memaksa untuk menyumbatkan di mulut Hawa, untuk memaksanya memakannya. Tidak ada kejadian seperti itu yang tertulis dalam Alkitab. Semuanya dilakukan oleh Hawa sendiri, memetiknya lalu memakannya.
Dan tidak cukup daripada itu, dia juga membawa untuk diberikan kepada suaminya Adam. Jadi sejak kejadian itu, disinilah kita turun-temurun mewarisi dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, sejarah kejatuhan manusia. Sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda kita, disebabkan pelajaran ini bukan sahaja memberitahu kita bagaimana menikmati kehidupan, kita harus ingat. Gereja kita Seventh-day Adventist menekankan bukan sahaja dalam aspek kerohanian, tetapi juga kesehatan. Dan umat-umat Advent sering tergoda untuk melanggar prinsip kesehatan menerusi makanan. Tidak heranlah bagaimana manusia sering terjatuh dalam godaan makanan karena mungkin kita warisi selera makan yang begitu tinggi daripada nenek kita Hawa. Jadi kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda kita dipengaruhi dalam penyalahgunaan dada, begitu juga alkohol, begitu juga dengan rokok. Kawan-kawan mereka akan memberitahu betapa nikmatnya alkohol, rokok, dan dada. Mereka tidak pernah memberitahu kesan-kesan buruk yang ada dalam alkohol, dada, dan juga rokok. Sehinggalah anak-anak muda kita terjebak, lalu kehidupan mereka merosot, dan itulah akibat pelanggaran dari segi hukum kesehatan mengambil atau mengamalkan gaya hidup yang bertentangan dengan prinsip kesehatan yang dibekalkan dalam Alkitab menurut fahaman kita. Nah, jadi adakah kita selama-lama akan jatuh dalam dosa? Adakah selama-lama iblis bersorak kegembiraan karena iklannya telah berjaya menarik perhatian umat-umat Tuhan sehingga kita terpedaya lalu jatuh dalam dosa? Kita dapat melihat betapa besar kasih Allah akan dunia ini, khususnya bagi anak-anak. Karena anak-anak Tuhan seperti kita, karena walaupun Allah berfirman, sebaik engkau memakan buah tersebut, tentulah engkau mati. Sebaliknya Adam dan Hawa tidak mati, tetapi sejak dari itu kematian telah berlaku. Kematian wujud. Kematian telah berkuat kuasa dengan serta-merta. Cuma lambat atau cepat kematian itu datang dalam kehidupan seseorang, kematian itu tetap akan kunjung tiba suatu masa nanti dalam kehidupan setiap manusia. Adakah kita merasa kematian itu sebagai satu titik noktah kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa? Kita sangat bertuah karena kita sangat diberkati sebenarnya karena Tuhan yang kita sembah menyediakan satu package yang lain untuk menebus kesalahan kita. Allah telah menghantar anaknya Yesus, package keselamatan untuk kita yang berdosa. Sekalipun pada awalnya firman-Nya mengatakan semua kita akan mati karena dosa, tetapi kita sangat bersuka cita karena menurut penulis pelajaran ini, Mr. Torben Baglen, penyelamatan telah datang daripada sorga, di mana setiap kita berpeluang untuk diselamatkan. Menerusi kematian Yesus Kristus di kayu salib, semua kita mempunyai peluang untuk diselamatkan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka diberi kesempatan menikmati kehidupan menerusi pertobatan mereka. Tetapi sayang sekali, sekalipun Yesus telah mati di kayu salib, sekalipun package penyelamatan, misi penyelamatan sudah datang dalam kehidupan manusia di dunia yang berdosa ini, namun masih ada orang yang memandang remeh tentang misi penyelamatan daripada sorga ini. Masih ada manusia yang mensia-siakan peluang dan kesempatan daripada Tuhan. Mereka lebih merujuk kepada diri mereka untuk menikmati kehidupan di dunia ini, merujuk kepada keinginan daging, keinginan hati, keinginan kehendak tubuh, berbanding merebut kesempatan bertobat lalu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, berbalik
kepada kebenaran Tuhan. Peluang penyelamatan Tuhan sudah sediakan. Kalau tadi peluang kehidupan menerusi ciptaan Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan kesemuanya sungguh baik. Lalu kita pelajari sebentar tadi bagaimana kita jatuh dalam dosa secara turun-temurun dan bagaimana Tuhan telah menyediakan package penyelamatan, misi penyelamatan, seperti yang disebutkan dalam pelajaran ini. Yesus berkata, "Aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah." Misi Yesus adalah untuk melawan dan mengalahkan kejahatan si iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Nah, kita dapat lihat maksud iblis untuk membinasakan, mencuri kenikmatan hidup manusia, dan juga membinasakan hidup manusia dengan cara menjatuhkan kita dalam dosa, agar kita jangan berpeluang menikmati kehidupan yang sebenar, menikmati kehidupan yang sepenuh di dunia ini, apatah lagi mengingatkan ada kehidupan lain apabila Yesus datang nanti, yaitu kita berkesempatan menikmati kehidupan di sorga. Iblis tahu betapa indahnya sorga, sebab dia dari sana. Dia dilemparkan ke bumi ini. Dia cemburu apabila umat-umat Tuhan bakal pulang ke sorga. Kita tidak pernah melihat sorga, apatah lagi menikmati kehidupan di sorga. Tetapi Lucifer dan malaikat-malaikat syaitan yang lain sudah menikmati terlebih dahulu. Dan mereka masih dapat merasakan, masih dapat mengingati betapa indahnya surga. Tetapi untuk kembali ke sana adalah mustahil buat mereka yang telah dilemparkan daripada surga. Agar jangan mereka tidak dapat, agar mereka mempunyai kawanan yang lain, yaitu umat-umat Tuhan, menerima penyiksaan yang sama seperti mereka dan tidak berkesempatan lagi menikmati kehidupan di sorga. Inilah sebabnya mereka pergiatkan misi mereka untuk menjatuhkan umat manusia daripada terus datang kepada Tuhan. Bagi yang setia, mereka akan usahakan untuk jatuhkan keimanan. Bagi anggota-anggota kita, sering iblis usahakan agar gereja kita berpecah belah, agar misi untuk ke surga gagal. Tetapi kita harus ingat dan sadar bahwa sekiranya jika Tuhan Yesus sendiri telah digoda oleh iblis di padang gurun, apatah lagi kita manusia. Tentulah iblis akan usahakan agar kita jatuh. Tetapi kita sangat bersukacita, seperti mana yang disampaikan oleh dalam tulisan Ellen G. White. Prinsip-prinsip hidup sehat ini bagaimanapun sedang diserang. Ellen White menasihati kita bahwa setiap kebiasaan yang merosakkan tenaga fisikal, mental, atau rohani adalah dosa. Dan kesehatan itu harus dijamin melalui kepatuhan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Ingat, kita berpegang kepada hukum kesehatan di samping kita berpegang setia dengan hukum Tuhan. Apabila kita sehat, kita dapat menikmati kehidupan yang sebenar. Apabila kita sakit, mudah bagi iblis membisikkan hal-hal yang boleh melemahkan kita. Kita harus berpegang kepada hukum kesehatan yang Tuhan sudah sediakan kepada umat-umatnya. Dan seterusnya, ketika orang Israel berdiri di sempadan tanah perjanjian, Musa mencabar dan merayu kepada mereka. Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, hukumnya serta segala peraturannya.
Dengan demikian engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang. Nah, itulah kata-kata motivasi kepada bangsa Israel yang telah diucapkan oleh Musa sebagai mencabar dan merayu kepada mereka. Dan dengan perkataan itu kita juga sama mendapat dorongan untuk hidup sehat, menikmati kehidupan yang sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan kita berpegang kepada perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita nikmati kehidupan dengan penuh nikmat kerohanian, nikmat kesehatan. Karena sesungguhnya Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang ke dunia ini untuk membawa kita pulang ke surga. Sementara menunggu kedatangan Yesus Kristus, nikmatilah kehidupan dengan sepenuhnya, dengan mengamalkan prinsip-prinsip kesehatan menurut Alkitab, dan tetap setia berpegang kepada hukum-hukum Tuhan. Semoga kita dapat diberkati dengan pelajaran renungan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Sebenarnya pelajaran itu bukanlah daripada saya, cuma saya tambah dengan ilustrasi-ilustrasi berdasarkan pada pengalaman sesuai dengan tajuk, untuk menyokong tajuk daripada pelajaran yang disampaikan oleh Torben Barglen yang bertajuk Nikmati Kehidupan dengan Sepenuhnya. Dengan itu, selamat malam. Kita akan berjumpa lagi pada esok malam dengan pembicara yang seterusnya. Sekian. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan masa yang indah yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mempelajari bagaimana seharusnya kami menikmati kehidupan sewaktu di dunia ini, sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali membawa kami pulang ke surga. Kami mempunyai kehidupan yang perlu dinikmati. Semuanya bermula daripada kesetiaan kepada Tuhan, berpegang kepada hukum-hukum Tuhan, prinsip-prinsip kesehatan yang telah disampaikan menerusi Alkitab. Semuanya itu menjurus agar kami dapat menikmati kehidupan yang sebenar. Ya Tuhan, terima kasih. Sejak bermulanya sesi Minggu Sembahyang ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun berlaku gangguan daripada peralatan yang kami gunakan, tetapi itu bukanlah penghalang bagi kami untuk terus-menerus menikmati firman Tuhan menerusi pelajaran sepanjang Minggu Sembahyang ini. Ya Tuhan, terima kasih karena walaupun sesi pertemuan tidak lagi berlaku di rumah ibadat, di gereja-gerejamu, tetapi Engkau masih membuka peluang, ruang, kesempatan melalui peralatan-peralatan pada ketika ini digunakan pakai untuk teruskan usaha pelayanan kami. Berkatilah setiap petugas-petugas dalam mengendalikan peralatan, dalam mengetuai sesi Minggu Sembahyang ini agar mereka tanpa jemu, tetapi sentiasa bersukacita melayani Engkau sebagai Tuhan. Demikian juga kami yang terlibat, demikian juga para pendengar, para anggota yang menyertai sesi ini, sehingga masing-masing kami mendapat berkat hasil daripada doa-doa yang Engkau telah dengar dan jawab. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan, malaikat Tuhan sentiasa menyertai kami, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin.